Mungkin selanjutnya kita teruskan kepada Prof. Dr. Sri Maliawan yang akan membicarakan tentang faktor risiko, risk factor in predicting infection of the ventricle shunt in pediatric patient. Mungkin untuk mengingat laku kami persilakan Prof. Dr. Sri Maliawan untuk presentasinya. Terima kasih moderator. Selamat sore, membuat analisa dari artikel-artikel yang di Scopus ya. Silakan tolong panitia di-share slide saya. Share slide tolong. Tolong panitia di-share slide-nya melalui panitia. Sudah, dokter. Ya, Pak, sudah kelihatan ya. Oke, terima kasih. Nah, selamat pagi, selamat sore pada moderator, pembicara yang lain, kemudian para peserta yang dengan setia mengikuti acara ini. Saya mulai saja. Hidrosipalus itu semua sudah tahu, sudah dijelaskan tadi ya. Yang penting ada ventricle lebar dan tekanannya tinggi, aktif. Kalau hanya melebar saja ventricle tanpa ada aktif, tanpa ada tekanan yang naik, itu kita sebut ventriculomegaly saja ya. Itu tandanya hampir semua sudah tahu ya, bulging spontanea semua sudah dijelaskan tadi. Next slide. Selanjutnya, banyak ya. Kemudian hidrosipalus yang paling penting adalah kalau ini silakan hidrosipalus, kemudian penanganannya ada CSF diversion. Diversion ini bisa juga dengan obat-obatan sementara, bisa dengan mekanik ya, dengan SAN. SAN atau ada yang SAN-nya ventriculoperitoneal SAN, ventriculoatrial SAN, tapi ada juga SAN di antara sistem ventricle ke subarachnoid, disebut endoscopic third ventriculostomy ya, tergantung yang ada. Next slide. Ya, kalau kita lihat infeksi ya, SAN complication-nya ya, kira-kira dari 812 ini saya kerjakan di sana, itu kira-kira 11% itu SAN infeksinya kira-kira 16% ya. Kalau di internasional standar itu hampir lah sama segitu kira-kira ya, tergantung dari ininya. Kita sekarang evaluasi selanjutnya. Next slide. Kalau ada infeksi itu ya macam-macam ya, ada bocoran liquor, kemudian prosedur yang tidak di bawah standar, SOP, desinfeksi, kemudian tangan, draping dan sebagainya itu menyebabkan infeksi kulit seperti ini ya, bocoran selain tekniknya. Ya, kemudian tisu handling dan sebagainya itu menyebabkan infeksi lokal seperti ini. Selain juga bisa juga dari SAN-nya. Ini jas ini, kemudian seperti ini juga infeksi. Infeksi ini menyebabkan selain membuat operator berdasarnya stres juga, pasien juga stres, biaya lebih tinggi dan penanganan lebih complicated kalau sudah terjadi infeksi ya, harus ada penggantian drainase dan sebagainya. Selanjutnya, karena ini sebenarnya draping dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, kita lihat juga ini infeksi macam-macamnya. Di sepanjang tracknya ini bisa juga terjadi. Selanjutnya. Nah, ini sekarang ya, what is the problem? Apa problemnya? SAN infection, ini kita evaluasi dari koran itu, gimana kalau prematur hidrosipalus yang AIDS, kemudian CSF liquid, gimana kemungkinan operasinya dibandingkan dengan yang tidak, itu infeksinya. Kemudian dengan periode antibiotik gimana kalau ada perubahan dan sebagainya. Coba kita kutik-kutik dari artikel-artikel yang dipublikasi. Selanjutnya, kita ketik. Ini dari PubMed saya dapatkan next slide. Ini lagi, ini 364 ini
artikel tentang infeksi dan SAN ya. Kemudian setelah saya pilah-pilah semua yang cocok untuk infeksi ini ada 8. Selanjutnya. Next. Dari 8 ini kita lihat risk faktor epidemiologi pediatrik, kemudian ventriculoperitoneal ini yang lengkap semua, yang kemudian saya analisa, kemudian saya tabulasikan di tempat ini gimana sebenarnya. Next slide. Nah ini kalau kita lihat, ini angka-angka seperti ini, banyak ada kukukan ini semuanya, pada prinsipnya adalah prematur mempunyai angka 2,19 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak prematur dengan infeksinya ya. P sangat signifikan sini. Next. Umur saat operasi itu sebenarnya ya ada bedanya ya. Umur makin kurang dari 6 bulan lebih tinggi sedikit, tapi tidak signifikannya P 0,06 ya. Tidak signifikan. Ini artinya apa? Semua SOP penanganan properly dilakukan ya, desinfeksi dan sebagainya, juga ada infeksi sekian ya. Next slide. Nah, kalau ada kebocoran, kebocoran sedikit pun ada kebocoran itu luar biasa ya. Maka infeksinya menjadi 9,59 kali lebih tinggi daripada kalau tidak ada kebocoran. Ini penting ya. Kebocoran liquor itu penting. Jadi menjahitnya gimana caranya, galea, jahit rapat, kemudian jahit kulitnya jangan sampai tembus galea, itu kadang-kadang kebocoran kalau ada sedikit-sedikit. Next slide. Kalau ada etiologi meningitis sebelumnya ada infeksi, itu setelah infeksi dia sembuh, kemudian dioperasi SAN 1,51 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa itu kalau lihat hitam sini ya. Next slide langsung. Intraventricular hemorrhage, hidrosipalus, kemudian di SAN ya, tidak signifikan ya. Ada juga ya sedikit beda dengan perdarahan itu ada sedikit lebih, sedikit 1,34 kali ya. Next slide. Myelodysplasia itu malah ini tidak signifikan memang begininya infeksinya. Kalau ada kelainan-kelainan lain, kemudian ada hidrosipalus, SAN-nya malah sedikit ya. Dari evidence base-nya. Next. Neoplasma, kalau neoplasma itu hampir tidak ada ya, tidak ada bedanya infeksi neoplasma, penyebab hidrosipalus karena neoplasma dengan tanpa dan neoplasma. Next slide. Kongenital hampir sama ya, tidak ada bedanya. Tidak signifikan bedanya. Next. Nah ini kira-kira kalau kita lihat ya, prematur, ada yang menganggap prematur ini P-nya value sekian, ada yang mendapatkan lebih tinggi angka kematian gini infeksinya, ada juga yang satu ini karena terlalu ekstrim saya buat jadi seperti ada yang menghasilkan P ini. Lanjutnya. Next. Ini kalau lihat jam-jam operasi, time of operation, misalnya ronde pertama, kedua, ketiga, tidak signifikan infeksinya ya. Ini nomornya. Selanjutnya, ini dari neoplasma ya. Neoplasma ini ada satu artikel yang signifikan katanya, tapi ada yang lain. Ini ya artikel lain yang saya sebutkan, most of pediatric patient operated due to neoplastic holder ya. Next. Lanjutnya. Ya ini sun infection, bakteri penyebabnya mana hilang? Tolong balik lagi. Tolong balik yang tadi. Ya. Ya ini leak sudah tadi ya, sudah saya jelaskan di atas. Tentang kuman-kuman yang tadi, mungkin di depan, di belakang ya. Ya selanjutnya. Selanjutnya, next slide. Prematur yang intraoperatif endoskopi. Endoskopi itu
kadang-kadang menurut evidence base-nya lebih banyak dari sistem penyimpanan alatnya itu. Kalau properly biasanya tidak ada pengaruhnya seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini juga sama ya. Kalau ada CSF leakage ya, instant insertion, ini angka kemungkinannya bertambah kemungkinan infeksinya. Jadi perhatikan waktu operasi durante manipulasi, kemudian sistem penjahitannya itu betul-betul harus tidak ada leakage. Leakage itu luar biasa meningkatkan kemungkinan infeksinya. Next slide. Next slide. Ini juga sama ya. Kalau kita lihat nih, saya rangkumkan di situ, harus diperhatikan ya, pencegahan infeksi untuk mencegah dari risk faktor tadi, bahwa prediksi kalau ada kebocoran, itu luar biasa harus ada perhatian khusus untuk kebocoran ini, terutama pada hidrocephalus yang korteks mantelnya tipis ya, usahakan kita insersi melalui yang melewati korteks mantel sehingga tidak langsung ke dura gitu ya. Kalau ada misalnya seperti itu. CSF placement pada infannya itu ya bisa ya high risk untuk ini penempatannya. Kemudian ketiga ya tadi manipulasi atau kontak operator dengan sound system ya, jangan terlalu sering. Di evidence base tadi yang menggunakan satu globe dan dua sarung tangan itu ada bedanya ya. Infeksi pada satu sarung tangan lebih tinggi daripada menggunakan dua sarung tangan. Sehingga ini harus minimize kontak seminimal mungkin dengan sistemnya dan menggunakan double sarung tangan ya, double globe itu mengurangi. Next slide. Nah, ya kesimpulannya mudah-mudahan nanti dari diskusi lebih banyak ya. Semua pasien pediatrik ya, kemungkinan kemudian prediksi yang berdasarkan evidence base tadi perlu diperhatikan ya, pada prematur, kemudian pada hidrocephalus yang berat, kebocoran liquor ya, kemudian ada infeksi sebelumnya, itu penting ya. Kemudian ditekankan juga nanti ada double globe itu juga ada ya. Kalau bisa ini ada ya evidence base-nya bahwa kalau bayi lahir infant, kita kira-kira bisa tunda prosedur suntingnya, bisa tunda dengan expert judgment, bisa enggak kira-kira ditunda, ini enggak terlalu berat gini akibatnya. Menurut evidence base yang dia usulkan di sini boleh ditunda untuk memasangkan sun device ya, karena angka infeksi sangat tinggi pada terutama prematur pada bayi terutama ya. Jangan cepat-cepat, kalau bisa misalnya menunda, dibandingkan juga risk benefit seperti itu lebih bagus katanya ya. Inilah yang sebenarnya orang-orang yang berjasa kelihatannya ya, Alexander Monroe, Francis Magendie, Silpius ini yang bersangkutan. Selanjutnya, ya saya kira kalau kita ulas detail ini akan banyak sekali waktu yang habis ya. Demikian tadi saya simpulkan yang penting-penting untuk memprediksi terjadinya infeksi, kemungkinan infeksi pada pasien-pasien yang dilakukan prosedur sunting. Ya, kapan kita harus hati-hati dan apa yang harus kita perhatikan ya. Terutama juga prosedur standar pada pemasangan pipisan, prosedur standar desinfeksinya, apa yang harus dilakukan, kemudian draping-nya, apa itu yang harus dilakukan yang properly ya. Kemudian juga selain itu juga insersi, dan tidak kalah pentingnya tadi kemungkinan terjadi infeksi di kulit kepala, kemungkinan infeksinya dan sebagainya.
Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Samsul, ke Bapak Moderator. Silakan.